Sekar menatap tajam ke arah Suro yang berdiri di ambang pintu, senyum sinis di wajahnya, diikuti oleh beberapa pria bersenjata yang siap untuk menghancurkan mereka. Di balik segala rasa takut dan cemas yang mendera hatinya, Sekar tetap berdiri tegak. Matanya bertemu dengan mata Suro, penuh tekad dan ancaman yang tersirat. "Jika kau berani menyentuh kami, aku pastikan kau akan menyesal," katanya dengan suara rendah namun penuh kekuatan. Suro tertawa terbahak-bahak, seperti mendengar lelucon terbaik dalam hidupnya. "Kau pikir kau bisa mengalahkan kami semua?" tanyanya, langkah demi langkah mendekati Sekar dengan penuh percaya diri. "Kau sudah terlambat, Kirana sudah kami ambil, dan kau hanya akan menjadi bagian dari permainan kami selanjutnya." Sekar menggigit bibirnya, menyadari satu hal, waktu mereka semakin habis. Kirana yang terkulai lemah di sudut gudang hanya bisa menatap mereka dengan matanya yang berjuang untuk tetap terjaga. "Kirana, bangun, kita bisa keluar dari sini," kata Sekar dengan penuh harapan, meskipun dirinya tahu tantangan yang mereka hadapi tidak mudah. Suro memberi isyarat, dan anak buahnya mulai bergerak maju. Sekar, yang sudah siap, melangkah dengan cepat, melemparkan sebuah bola kecil ke lantai yang meledak dengan suara keras, mengeluarkan asap tebal yang menutupi seluruh ruang. Keadaan jadi kacau, dan dalam kegelapan yang mengepul itu, Sekar bergerak seperti bayangan, cepat dan mematikan. Suro mengangkat senapan, berusaha mencari Sekar yang hilang dalam asap. Namun, Sekar sudah berada di belakang salah satu pengawal Suro, dan tanpa ampun, ia melayangkan sebuah tendangan keras ke punggungnya, membuat pria itu terjatuh tak sadarkan diri. "Ayo, Kirana!" teriaknya, menarik kakaknya untuk bangkit, meskipun tubuh Kirana tampak sangat lemah dan hampir tidak bisa berdiri. Namun, di tengah kekacauan itu, Suro kembali muncul, kali ini dengan sebuah pisau panjang di tangannya. "Kau pikir kau bisa lari begitu saja?" teriaknya, suara kemarahan memenuhi ruangan. Sekar berbalik, menghindari sabetan pisau yang datang dengan cepat. Mereka bertarung dalam jarak dekat, setiap gerakan Sekar dihitung dengan teliti, menghindari setiap serangan sambil mencari celah untuk melumpuhkan Suro. Namun, Suro tidak main-main. Dia lebih kuat dan lebih terlatih. Dengan satu gerakan cepat, dia berhasil menusukkan pisau ke arah Sekar, namun Sekar yang cekatan berhasil menghindar, hanya terluka ringan di lengannya. "Kirana, kau harus segera pergi," teriak Sekar dengan suara penuh ketegasan, meskipun rasa sakit mulai terasa di tubuhnya. Dia tahu ini adalah titik balik mereka, kehidupan atau kematian, dan mereka hanya punya satu kesempatan untuk bertahan hidup. Suro mundur beberapa langkah, melihat dengan penuh kemarahan. "Kau memang keras kepala," katanya dengan nada datar. "Tapi malam ini, kau akan mati di sini." Dalam sekejap, Suro melompat ke depan, dan Sekar, yang sudah hampir kehabisan tenaga, hanya bisa mengandalkan insting bertarungnya untuk bertahan. Dalam pandangan Sekar, hanya satu hal yang terasa jelas, pertarungan ini akan menentukan nasib mereka berdua. Detak jantung Sekar terasa seperti ledakan yang terus-menerus menghantam dadanya. Setiap gerakan Suro, yang kini hampir di atasnya dengan pisau terhunus, membuat waktu seolah terhenti. Semua pelatihan yang telah ia jalani, semua pengorbanan yang telah ia lakukan, semuanya bergantung pada satu titik ini, titik di mana ia harus memilih, bertahan atau menyerah. Pisau Suro semakin mendekat, berkilat tajam, dan Sekar merasakan angin dari ujung bilahnya mengiris kulit. Tiba-tiba, dengan refleks yang luar biasa, Sekar menggulung tubuhnya ke samping, menghindari serangan Suro yang hampir mematikan. Hanya beberapa sentimeter dari tenggorokannya, ia merasakan rasa panas dari pisau, yang hampir menembus kulitnya. Dalam gerakan yang cepat, ia memanfaatkan momentum tubuhnya untuk melompat, mendorong Suro mundur dengan sebuah tendangan keras ke perutnya. Suro terhuyung, namun dia tidak terjatuh. Tatapannya berubah penuh kebencian. "Apa yang kau inginkan, Sekar? Kau pikir bisa lari dari ini?" ujar Suro, darah mulai menetes dari bibirnya. Wajahnya merah padam, namun di balik itu, ada sesuatu yang berbeda, ketakutan yang mulai terlihat. Sekar tahu, dalam sekejap ini, dia telah merubah arah pertempuran. Suro mulai ragu, Sekar tidak akan kalah tanpa memberikan perlawanan sengit. Sekar menarik napas dalam-dalam, merasa darahnya berdenyut di sekujur tubuhnya. Ia menyadari bahwa tidak ada pilihan lain selain menghentikan Suro sekarang juga. "Kirana, pergi," serunya tanpa menoleh. "Jangan berhenti." Kirana yang hampir tak bisa berdiri, akhirnya menggagalkan niat Suro untuk menyerang lagi.
Dengan segala sisa tenaga, Kirana merangkak menjauh dari tempat itu, berusaha mencari tempat yang lebih aman. Sekar, yang sadar bahwa musuhnya tak akan tinggal diam, memfokuskan seluruh kekuatan yang ada pada dirinya. Dengan serangan cepat, ia meluncur mendekati Suro, menghindari serangan pisau yang kedua kalinya mencoba menyasar jantungnya. Sekar memanfaatkan setiap celah dalam gerakan lawannya, dan dalam sekali gerakan, ia berhasil meraih pisau yang terjatuh dari tangan Suro. "Sudah cukup," kata Sekar dengan suara tegas, menatap langsung mata Suro. Suro, yang merasa kalah, mencoba mundur, namun langkahnya terhenti. "Jangan kira ini akhir, Sekar," ujarnya dengan suara terengah-engah. "Kau hanya memperlambat waktu. Reza tidak akan membiarkanmu lolos." Sekar menatapnya dengan tajam, memegang pisau yang bersinar di bawah cahaya rembulan yang semakin pudar. "Mungkin saja, tapi untuk malam ini, hidupmu berakhir di sini, Suro." Dengan satu gerakan cepat, Sekar melayangkan pisau itu, melumpuhkan Suro dalam sekejap. Tubuhnya jatuh ke lantai, tak bergerak lagi. Sekar menghela napas panjang, tidak ada sukacita dalam dirinya, hanya ketenangan yang datang setelah badai. Ia menoleh ke arah Kirana, yang masih duduk terhuyung di sudut, dan dengan langkah tergesa-gesa, Sekar berlari mendekatinya. "Kirana, kita harus keluar dari sini sekarang juga," bisiknya. "Mereka masih punya waktu, sebelum Reza tahu apa yang baru saja terjadi." Kirana meraih tangan Sekar dengan cemas, tubuhnya masih gemetar akibat rasa sakit dan ketakutan yang tak kunjung surut. Wajahnya pucat, tetapi di matanya Sekar melihat semangat yang mulai bangkit. "Sekar, aku takut," suaranya lirih, hampir tak terdengar di tengah deru napas mereka yang terengah. Sekar menunduk, menggenggam tangan kakaknya dengan erat. Ia bisa merasakan ketakutan itu, tapi ia juga tahu, mereka tidak bisa berhenti sekarang. "Jangan takut, Kirana," jawab Sekar dengan suara penuh keyakinan. "Ini belum berakhir, kita masih punya kesempatan." Ia menarik kakaknya untuk bangkit, meskipun Kirana hampir tidak bisa berdiri. Dengan cepat, Sekar melirik ke sekeliling, memastikan tidak ada lagi bahaya yang mengintai. Gudang itu masih sepi, namun Sekar tahu, ini hanya soal waktu sebelum pasukan Reza datang untuk mencari mereka. Sekar menarik Kirana ke arah pintu belakang gudang, di mana mereka bisa keluar tanpa diketahui. Namun, saat mereka berbalik menuju pintu, suara langkah berat terdengar dari belakang mereka. Sekar berbalik seketika, melihat dua pria bersenjata muncul dari balik bayangan. Mereka memegang senapan, dan tatapan mereka tajam. "Pergi ke neraka," teriak Sekar, tubuhnya seketika bergerak, menghalangi jalan bagi Kirana yang terhuyung lemah. Salah satu pria itu mengangkat senapannya, namun Sekar sudah bergerak dengan kecepatan yang memukau, memukul tangan pria itu hingga senapan terlepas. Sekar tidak memberi kesempatan untuk mereka bereaksi. Dengan gerakan cepat, ia menendang kaki salah satu pria tersebut, menjatuhkannya ke tanah. Namun, pria yang satu lagi masih berdiri tegak, wajahnya penuh kebencian. "Kau pikir bisa kabur begitu saja? Reza tidak akan membiarkan ini," katanya dengan nada mengancam. Sekar mengatupkan rahangnya, matanya penuh tekad. "Aku tidak peduli dengan ancamanmu," jawabnya dingin. "Yang aku peduli adalah membawa Kak Kirana keluar dari sini." Dengan satu tendangan keras, Sekar menghantam pria itu ke dinding, membuatnya jatuh terjerembab. Namun, sekonyong-konyong, terdengar suara sirene dari kejauhan. Sekar tahu itu artinya, mereka sudah terlambat. Reza pasti telah mengetahui kepergian mereka. "Kirana, kita harus lari sekarang juga." Sekar menarik tangan kakaknya dengan cepat, berlari menuju pintu belakang. Kedua wanita itu berlari menyusuri jalan sempit di belakang gudang, langkah kaki mereka terdengar keras di malam yang semakin gelap. Sekar mendengar suara sirene semakin dekat, mobil-mobil mulai melintas di jalanan. "Reza pasti sudah mengirim orang untuk mengejar kita," pikir Sekar, matanya memeriksa setiap sudut. "Kita tidak punya banyak waktu." Namun, meski begitu, ia tidak bisa berhenti sekarang. Mereka harus bertahan, untuk diri mereka, dan untuk harapan yang masih ada. Langkah kaki Sekar dan Kirana terdengar cepat dan panik di atas jalanan berdebu, di bawah cahaya rembulan yang semakin pudar. Meskipun Kirana sudah sangat lemah, ia tetap berusaha untuk mengikuti langkah cepat Sekar, mengandalkan sedikit sisa kekuatan yang masih ada. Namun, setiap langkah mereka terasa seperti berlari di atas pasir, semakin berat seiring waktu yang terus berjalan.
Di belakang mereka, suara sirene semakin keras, menandakan bahwa pengejaran sudah dimulai. Mereka tidak punya banyak waktu. Sekar merasakan ketegangan di seluruh tubuhnya, berusaha menenangkan napas yang terengah-engah. "Kirana, aku perlu kau tetap kuat sedikit lagi," bisiknya dengan suara tegas namun lembut. Kakaknya hanya mengangguk lemah, matanya yang berusaha tajam kini dipenuhi kelelahan. Sekar tahu, mereka tidak bisa terus berlari tanpa arah. Mereka harus menemukan tempat aman, dan cepat. Namun, di saat yang sama, mobil-mobil hitam mulai muncul di ujung jalan. Di belakang kemudi, sosok yang sangat dikenal oleh Sekar, Reza. Mereka sudah dekat, Sekar berpikir, hatinya mulai berdebar. Ia tidak bisa membiarkan Reza menemukan mereka lagi. Sekar meraih tangan Kirana, menariknya ke sebuah gang sempit yang gelap, berharap bisa menyembunyikan jejak mereka. "Mereka pasti sudah tahu kita kemana," kata Kirana lemah, napasnya semakin terburu-buru. "Sekar, aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan." Sekar menatapnya dengan mata yang penuh harapan dan keteguhan. "Kirana, kau sudah lebih kuat dari yang kau kira. Kita hanya perlu bertahan sedikit lebih lama." Sekar mempercepat langkahnya, mencari tempat untuk bersembunyi. Namun, dalam sekejap, mobil-mobil hitam itu berhenti tepat di ujung gang. Beberapa pria bersenjata mulai turun, dan tatapan mereka langsung mengarah pada Sekar dan Kirana. "Kami tahu kalian tidak akan pergi jauh," kata seorang pria bertubuh besar dengan suara serak, seakan sudah tahu apa yang akan terjadi. Sekar memutar tubuhnya, bersiap menghadapi pertempuran yang tak terhindarkan. "Kirana, bersembunyi di sana," ia berteriak, menunjuk ke sebuah bangunan tua yang terlupakan. "Jangan keluar sebelum aku bilang." Kirana mengangguk, meskipun lelah dan bingung. Ia berlari masuk ke dalam bangunan itu, meninggalkan Sekar yang berdiri di hadapan pengejarnya, siap melawan. Pria-pria bersenjata itu mulai mengelilinginya, dan Sekar bisa merasakan ancaman yang semakin dekat. Reza masih belum terlihat, tetapi Sekar tahu bahwa pemimpin itu pasti mengawasi dari jauh. Dalam sekejap, satu dari mereka melangkah maju, senapan terarah ke dada Sekar. "Kau tidak akan bisa melawan kami semua," katanya dengan sinis. Sekar hanya tersenyum tipis, merasa ketegangan dalam tubuhnya mulai memuncak. Ia tahu pertarungan ini akan menentukan hidup atau mati mereka, dan dia tidak akan menyerah. Udara malam yang dingin menyentuh kulit Sekar yang basah oleh keringat. Jantungnya berdegup cepat, sementara matanya terus memindai gerakan pria-pria bersenjata yang semakin mendekat. Satu langkah salah, dan semuanya akan berakhir. Dia tahu bahwa hidupnya kini bergantung pada kemampuan untuk tetap tenang dalam menghadapi ancaman yang semakin nyata. Namun, di balik ketenangannya, ada api yang membara. Sekar tidak akan membiarkan siapapun, terutama Reza, menghancurkan harapan yang masih ada. Pria bersenjata yang paling dekat dengan Sekar, yang wajahnya garang dan penuh luka, mengangkat senapannya. "Ini adalah jalan keluar terakhir untukmu, Sekar. Kalian sudah terpojok," ujarnya dengan nada penuh kebencian. Sekar hanya diam, menatap senapan itu dengan pandangan tajam. Matanya tidak lepas dari sisa-sisa semangat yang ada dalam dirinya, yang tidak akan membiarkan dirinya tumbang begitu saja. "Jangan bicara seperti itu," jawab Sekar dengan suara yang lebih tenang dari yang ia rasakan. "Aku bukan orang yang mudah menyerah." Dalam sekejap, dia melompat ke samping, menghindari arah tembakan pertama. Senapan itu meletus di udara kosong, dan Sekar memanfaatkan momen itu untuk menyerang. Dengan secepat kilat, ia menendang senapan itu dari tangan pria bersenjata, melemparnya ke sisi jalan yang gelap. Namun, pria itu tidak menyerah begitu saja. Dengan cepat, dia menarik pisau besar dari pinggangnya dan melangkah maju, berusaha untuk mengincar leher Sekar. Dalam keadaan berbahaya seperti itu, Sekar bergerak dengan presisi yang hampir sempurna. Ia melawan dengan tangan kosong, memblokir setiap serangan dengan gerakan yang cepat dan terarah. Tubuhnya meluncur, kaki-kakinya bergerak cepat, dan dengan satu gerakan, ia berhasil menendang pisau itu terlempar jauh dari tangan musuhnya. Sekar mengambil napas dalam-dalam, matanya terus waspada. Satu pria lagi mendekat dengan senapan di tangan, namun Sekar tidak memberi kesempatan untuk menyerang. Dalam gerakan cepat, ia meraih sebuah batu besar di pinggir jalan dan melemparkannya dengan akurat ke arah pria bersenjata itu, membuatnya terjatuh. Namun, situasi masih jauh dari aman. Mereka dikelilingi, dan musuh semakin banyak. Sekar berlari ke arah tempat Kirana bersembunyi,
hanya beberapa langkah dari situ. Namun, sebelum ia sempat mencapainya, suara tembakan terdengar lagi. Ia menunduk, merasakan panas peluru yang hampir mengenai bahunya. Dalam sekejap, Sekar berpaling dan melihat satu sosok yang paling ditakuti, Reza, muncul dari balik bayangan. Pria itu berdiri dengan penuh wibawa, matanya penuh dengan amarah dan kekuasaan. "Ini sudah cukup, Sekar," kata Reza dengan suara rendah namun penuh ancaman. "Kau sudah banyak menghalangi jalanku, dan ini adalah akhir dari cerita kita." Sekar merasa jantungnya berdegup semakin kencang, namun ia tidak bisa mundur sekarang. Hatinya penuh dengan tekad, "Selama aku masih bernapas, aku akan menghentikanmu," jawab Sekar, menatap langsung mata Reza yang penuh kebencian. Reza mengangkat tangan, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk maju. Dalam sekejap, semuanya berakhir menjadi pertarungan habis-habisan. Sekar melawan takdir, melawan masa lalu yang menghantui dan masa depan yang penuh ancaman. Setiap gerakan yang ia lakukan, setiap keputusan yang diambil, membawa mereka semakin dekat pada titik balik yang akan menentukan hidup mereka. Dalam kegelapan malam, hanya ada satu hal yang pasti, Sekar tidak akan berhenti berjuang untuk Kirana, untuk dirinya sendiri, dan untuk harapan yang masih ada. Tembakan pertama datang begitu cepat, memecah ketenangan malam. Sekar merasa angin peluru melesat begitu dekat di telinganya, namun ia tidak gentar. Hanya satu hal yang terlintas di pikirannya, melindungi kakaknya, Kirana. Reza, dengan tatapan yang penuh kebencian, berdiri di tengah kegelapan, seperti raja yang memandang calon musuhnya dengan rasa tak terelakkan. Di belakangnya, anak buahnya bersiap menyerbu, tetapi Sekar tidak mundur. Dengan kecepatan yang sudah menjadi bagian dari dirinya, Sekar berlari, menyelinap di antara bayang-bayang gelap, menghindari setiap gerakan musuh yang berusaha menjatuhkannya. Setiap kali seseorang mengangkat senjata, Sekar sudah siap, melompat dengan gerakan luar biasa, menghantam tubuh lawan dan mematahkan semangat mereka. Namun, meskipun mampu mengalahkan beberapa orang, jumlah mereka terus bertambah, dan tekanan semakin kuat. "Sekar, kau tidak bisa menang sendirian," teriak Reza, senyum jahat di wajahnya semakin lebar saat melihat kelelahan Sekar yang mulai tampak. "Semua orang yang kau sayangi akan hancur di bawahku. Kau pikir siapa kau bisa melawan? Aku akan membunuhmu di sini, dan kemudian, tidak ada yang bisa menghalangi jalanku." Sekar menggertakkan giginya, darahnya mendidih mendengar kata-kata itu. Bagaimana bisa seorang pria sekejam itu mengancam kebahagiaan orang lain tanpa rasa bersalah? "Aku bukan seperti mereka yang takut padamu, Reza," kata Sekar dengan suara penuh tekad. "Aku akan melawanmu sampai napasku habis. Karena aku percaya, ada kekuatan lebih besar dari orang sepertimu. Itu adalah kekuatan yang menjaga kami, yang menjaga orang-orang baik di dunia ini." Dengan gerakan cepat, Sekar melompat ke arah Reza, mencoba untuk menghentikan langkahnya. Namun, Reza dengan mudah menghindar dan menyentuh sebuah tombol di pinggangnya. Sekar merasakan kejanggalan saat tanah di bawahnya bergetar. "Kau pikir ini permainan bagiku?" Reza tertawa sinis. Sekar berusaha tetap fokus, tetapi saat itu, ledakan hebat mengguncang jalanan di sekitar mereka. Sekar tersentak mundur, tubuhnya terguncang oleh ledakan yang menghancurkan sebagian besar bangunan di sekitarnya. Ketika debu mulai menghilang, Sekar melihat sosok Kirana, terjatuh di antara reruntuhan. Matanya terbuka lebar, namun tubuhnya tampak tidak bergerak. "Kirana!" teriak Sekar, berlari dengan kecepatan yang hanya dimiliki seorang pendekar. Ketakutan yang mencekam hati Sekar membuatnya tidak lagi memperhatikan musuh di sekitarnya. Hanya ada satu hal yang ia inginkan sekarang, memastikan kakaknya selamat. Sekar meraih tubuh Kirana yang tergeletak, dengan hati yang penuh kekhawatiran. "Kirana, kau harus bangun. Jangan tinggalkan aku sekarang." Tangannya gemetar saat ia mengguncang tubuh kakaknya, namun tak ada respon. Kirana terluka parah, darah mengalir deras dari luka di dadanya. Sekar tahu waktu mereka sangat terbatas. Di saat yang paling gelap ini, di tengah rasa kehilangan yang menghimpit jantungnya, Sekar merasa ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut, dari kekhawatiran. Itu adalah cinta, cinta yang tak tergoyahkan untuk kakaknya, cinta yang membakar semangatnya untuk bertahan hidup. "Kirana, aku akan membuatmu bangkit. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan melawan sampai akhir." Sekar berbisik dengan penuh tekad, matanya memancarkan kekuatan yang tak terlihat. Ketika ia melihat ke atas,
Reza sudah berdiri di sana, melihat mereka dengan tatapan yang penuh rasa puas. Kau memang seorang yang kuat, Sekar. Tapi semua ini berakhir di sini. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Namun, di balik kata-katanya, Sekar tahu, ini belum berakhir. Bagaimanapun, cinta dan pengorbanan akan selalu mengalahkan kejahatan, dan ia bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah sebelum menyelesaikan misinya. Sekar merasakan udara dingin yang menggigit kulitnya, namun rasa sakit yang menusuk hatinya jauh lebih tajam daripada apapun yang bisa dirasakannya. Di depannya, Reza berdiri dengan senyum sombong, mengamati tubuh Kirana yang terbaring tak berdaya. Rasa takut dan cemas yang awalnya menguasai dirinya kini perlahan berubah menjadi bara api yang membara. Kirana, kau tidak bisa pergi seperti ini, bisiknya, menatap adiknya yang terluka parah. Tidak peduli betapa besar ancaman yang ada di hadapannya, Sekar tidak akan mundur. Ini adalah akhir dari jalanmu, Sekar, kata Reza dengan nada yang penuh kemenangan. Kau telah berjuang dengan sia-sia. Semua yang kau lakukan hanya untuk menjadi pahlawan yang terlupakan. Sekar tidak membalas kata-kata itu. Setiap serat tubuhnya kini dipenuhi tekad yang lebih kuat daripada sebelumnya. Kirana, yang telah membantunya melalui begitu banyak hal, tidak bisa meninggal dengan sia-sia. Sekar tahu bahwa ini adalah saatnya, pertarungan terakhir yang akan menentukan nasib mereka semua. Dengan gerakan cepat, Sekar bangkit dan melangkah maju, menatap Reza dengan penuh keyakinan. Aku tidak peduli dengan kata-katamu, Reza. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan segalanya. Sekar melangkah maju, siap menghadapi apapun yang akan datang. Reza mengangkat tangan, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk bergerak, namun Sekar sudah siap. Dalam sekejap, ia melompat ke samping, menghindari tembakan yang datang begitu cepat, lalu menyerang balik dengan serangan mematikan. Pertempuran ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang keyakinan dan pengorbanan. Sekar merasakan setiap luka yang menghantam tubuhnya, namun rasa sakit itu tak lebih besar dari rasa cintanya kepada Kirana. Setiap gerakan yang dilakukannya dipenuhi dengan tekad untuk melindungi satu-satunya keluarga yang ia miliki. Tidak ada yang akan menghentikannya, tidak peduli seberapa besar musuhnya. Reza menyadari bahwa Sekar bukanlah lawan yang mudah. Dengan gerakan yang penuh perhitungan, Reza mengubah taktiknya. Dia mulai menyerang dengan lebih brutal, berusaha untuk mematahkan semangat Sekar. Tetapi Sekar tetap berdiri tegak, menghindari setiap serangan dengan presisi yang luar biasa. Terkadang ia hanya terhindar beberapa inci dari serangan berbahaya, namun itu tidak menghentikan niatnya. Ketika Sekar merasa tubuhnya mulai lemah akibat luka-lukanya, matanya menangkap bayangan Kirana yang masih tergeletak di tanah. Ada sesuatu dalam tatapan adiknya yang seolah memberi kekuatan tambahan, sebuah harapan yang tak dapat padam. Aku akan melakukannya untukmu, Kirana, bisiknya dalam hati. Sekar melangkah lebih cepat, menambah kekuatan serangannya, memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengalahkan Reza. Sekar akhirnya berhasil menghentikan serangan Reza yang mematikan. Dengan satu gerakan cepat, ia menghantam tubuh Reza dengan pukulan telak yang mengirimnya terjatuh ke tanah. Meski tubuhnya gemetar karena kelelahan, Sekar tidak merasa puas. Reza masih belum menyerah. Dengan susah payah, Reza bangkit dan mencoba menyerang lagi, namun kali ini, Sekar sudah siap. Ia mengalihkan serangan itu dengan sempurna dan akhirnya menaklukkan musuh yang telah lama mengancam hidupnya. Namun, pertempuran ini meninggalkan luka yang dalam. Sekar berdiri, tubuhnya tercabik-cabik, namun matanya masih penuh semangat. Ia berlari menuju Kirana yang masih tak bergerak, memeriksa keadaan kakaknya. Kirana, kau harus bertahan, katanya dengan suara serak. Sekar tahu bahwa meskipun musuh sudah berhasil ditaklukkan, perjalanan mereka belum selesai. Kini, ia harus memastikan bahwa Kirana bisa selamat, dan perjuangan mereka untuk mengakhiri kekejaman ini akan berlanjut, meskipun harga yang harus dibayar sangat mahal. Sekar mengguncang tubuh Kirana dengan tangan gemetar. Darah yang mengalir dari luka kakaknya membuat tanah di bawahnya berubah merah. Nafas Kirana tersengal-sengal, matanya setengah terbuka, berusaha tetap sadar di antara batas hidup dan mati. Bertahanlah, Kirana, aku mohon, jangan menyerah sekarang. Suara Sekar bergetar, hampir terisak. Ia menekan luka di dada Kirana, mencoba menghentikan pendarahan yang semakin deras. Di sekeliling mereka, anak buah Reza yang tersisa mulai melarikan diri setelah melihat pemimpin mereka tumbang. Namun,
Sekar tidak lagi peduli. Dunianya kini hanya terfokus pada kakaknya yang terbaring tak berdaya. Kirana tersenyum lemah, tangannya yang dingin menyentuh wajah Sekar. "Jangan menangis, aku sudah siap, kalau memang ini akhirnya," suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Jangan bicara seperti itu," Sekar berteriak, matanya penuh air mata. "Aku tidak akan membiarkanmu mati di sini. Kita belum selesai, kita belum menang." Ia menggertakkan giginya, menolak menerima kenyataan bahwa kakaknya mungkin akan pergi selamanya. Dengan segala kekuatan yang tersisa, Sekar mengangkat tubuh Kirana, membopongnya meski tubuhnya sendiri sudah penuh luka dan kelelahan. Sekar berlari secepat mungkin, berusaha menemukan kendaraan atau seseorang yang bisa membantunya. Namun, yang ia temukan hanya sisa-sisa pertempuran, mobil yang terbakar, bangunan runtuh, dan mayat bergelimpangan. Di kejauhan, suara sirene polisi mulai terdengar, tapi Sekar tahu ia tidak bisa menunggu. Kirana tidak punya waktu. Setiap detik yang berlalu bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Dengan tubuh yang hampir menyerah, Sekar akhirnya menemukan sebuah mobil yang masih bisa dikendarai. Ia meletakkan Kirana di kursi penumpang, lalu dengan tangan gemetar, ia menyalakan mesin dan menginjak pedal gas secepat mungkin. "Tahan sebentar lagi, Kirana. Kita akan sampai di rumah sakit." Suaranya penuh harapan, namun juga ketakutan. Kirana tersenyum samar. "Sekar, aku bangga padamu," katanya lirih. Matanya mulai berat, dan nafasnya semakin pelan. Sekar meraih tangan kakaknya dengan erat. "Jangan bicara seperti itu. Kau akan bertahan. Aku tidak akan kehilanganmu." Air mata mulai mengalir di wajahnya, tapi ia menolak menyerah. Saat akhirnya rumah sakit terlihat di depan matanya, Sekar hampir menerjang pintu masuk dengan mobilnya. Ia keluar dengan tergesa, berteriak meminta bantuan. Tim medis segera datang, membawa Kirana ke dalam dengan tandu. "Tolong selamatkan dia, aku mohon." Sekar hampir jatuh berlutut, tubuhnya kini benar-benar kehabisan tenaga. Saat pintu ruang gawat darurat tertutup, Sekar berdiri terdiam, menatap kosong ke arah itu. Jantungnya berdegup kencang, pikirannya dipenuhi ketakutan. Apakah ia sudah cukup cepat? Apakah ia sudah melakukan yang terbaik? Ia mengepalkan tangannya erat, berharap, berdoa untuk keajaiban yang bisa menyelamatkan nyawa kakaknya. Sekar duduk di bangku rumah sakit dengan tubuh penuh luka dan pakaian berlumuran darah. Matanya menatap kosong ke arah ruang gawat darurat, tempat Kirana tengah berjuang antara hidup dan mati. Detik demi detik terasa begitu lambat, seolah waktu sengaja menyiksanya dengan ketidakpastian. Ia mengepalkan tangannya, berusaha menahan gejolak emosinya. Seorang dokter keluar dari ruangan itu dengan ekspresi serius. Sekar langsung berdiri, hampir jatuh karena tubuhnya yang sudah kelelahan. "Bagaimana keadaan kakakku? Tolong katakan dia baik-baik saja." Suaranya serak, dipenuhi kecemasan. Dokter itu menarik napas panjang. "Kami sudah berusaha semampu kami. Pelurunya berhasil dikeluarkan, tapi kondisinya masih kritis. Ia kehilangan banyak darah." Kata-kata itu menusuk hati Sekar seperti belati. Ia merasa tubuhnya lemas, seakan beban dunia menghimpitnya. "Boleh aku melihatnya?" tanyanya dengan suara hampir berbisik. Dokter itu mengangguk, dan Sekar segera melangkah masuk ke ruangan. Ia hampir tidak mengenali Kirana yang terbaring dengan tubuh dipenuhi selang dan alat bantu pernapasan. Wajahnya pucat, nafasnya lemah. Sekar menggenggam tangan kakaknya yang dingin. "Kirana, kau harus bangun. Aku tidak bisa kehilanganmu," bisiknya. Air mata mulai mengalir tanpa bisa dibendung. Ia teringat semua kenangan mereka, masa kecil di mana Kirana selalu melindunginya, saat mereka berlatih bersama, saat mereka berjuang bahu-membahu melawan jaringan narkoba yang telah merusak negeri ini. Semua itu tidak boleh berakhir seperti ini. Saat Sekar masih larut dalam kesedihan, pintu ruangan terbuka. Seorang pria berseragam memasuki ruangan. "Sekar, kami tahu siapa kau. Kami tahu apa yang telah kau lakukan," katanya dengan nada tegas. Sekar menoleh dengan mata penuh amarah. "Kalau kau ingin menangkapku, lakukan nanti. Aku tidak peduli." Suaranya menggema, penuh emosi. Pria itu melangkah lebih dekat. "Kami tidak datang untuk menangkapmu. Kami datang untuk berterima kasih." Sekar terdiam, bingung. "Kami telah memburu jaringan Reza selama bertahun-tahun, tapi selalu gagal. Apa yang kau dan kakakmu lakukan, menyelamatkan banyak orang. Tapi pertempuran ini belum selesai. Beberapa anak buah Reza masih berkeliaran.
Sekar mengepalkan tangannya. Aku tidak peduli dengan mereka sekarang. Yang penting adalah kakakku. Matanya penuh kemarahan dan kesedihan. Aku tidak akan pergi dari sini sampai Kirana sadar. Pria itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Kami akan berjaga di sekitar rumah sakit. Jika kau butuh bantuan, katakan saja. Saat pria itu pergi, Sekar kembali menatap wajah Kirana. Ia menundukkan kepalanya di samping tempat tidur, air mata mengalir tanpa suara. Kirana, kau selalu menjadi yang terkuat di antara kita. Aku butuh kau untuk tetap hidup. Tolong, jangan pergi, suaranya lirih, hampir seperti doa. Dan di tengah keheningan itu, jari Kirana bergerak sedikit, tanda bahwa harapan masih ada. Sekar masih menggenggam tangan Kirana ketika ia merasakan gerakan kecil dari jari kakaknya. Dadanya berdegup kencang, matanya melebar penuh harapan. Kirana, suaranya lirih, hampir tidak percaya. Ia menatap wajah kakaknya, mencari tanda-tanda bahwa Kirana sadar. Kelopak mata Kirana bergerak pelan sebelum akhirnya terbuka sedikit. Napasnya masih lemah, tapi ada kehidupan di dalamnya. Butiran air mata jatuh dari mata Sekar. Ia tersenyum meski wajahnya penuh luka dan kelelahan. Kau kembali padaku, suaranya bergetar. Kirana menoleh dengan lemah, matanya yang redup menatap adiknya. Sekar, suaranya hampir seperti bisikan. Sekar segera menekan tombol panggil dokter, tapi tangannya tetap menggenggam tangan Kirana erat, seolah takut kehilangan lagi. Beberapa saat kemudian, tim medis masuk dan segera memeriksa Kirana. Detak jantungnya stabil, ini keajaiban, kata dokter dengan nada lega. Sekar menghembuskan napas panjang, tubuhnya seolah kehilangan semua ketegangan yang selama ini ia tahan. Ia menatap kakaknya, senyumnya semakin lebar. Aku tahu kau tidak akan meninggalkanku, katanya, setengah tertawa dan menangis bersamaan. Kirana mencoba tersenyum, meski wajahnya masih pucat. Aku tidak bisa, kau terlalu keras kepala untuk kutinggalkan. Ia berusaha bercanda meski suaranya lemah. Sekar tertawa kecil, lalu menggenggam tangan Kirana lebih erat. Kita sudah sejauh ini, Kirana. Kita harus menyelesaikan ini, ucapnya penuh tekad. Kirana mengangguk pelan, meskipun tubuhnya masih lemah, api semangat di matanya mulai kembali menyala. Di luar rumah sakit, ketegangan masih berlangsung. Beberapa anak buah Reza yang tersisa belum tertangkap, dan mereka pasti tidak akan tinggal diam. Setelah kehilangan pemimpin mereka, Sekar tahu bahwa ini belum berakhir. Ia harus memastikan bahwa tidak ada satupun sisa jaringan narkoba itu yang bisa bangkit kembali. Ia menatap Kirana. Setelah kau pulih, kita akan mengakhiri semuanya. Kirana tersenyum samar. Aku tidak bisa membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Sekar mengangguk. Mereka selalu berjuang bersama, dan kali ini pun tidak akan berbeda. Meskipun Kirana masih butuh waktu untuk pulih, mereka sudah memutuskan. Mereka akan menuntaskan misi mereka, menghancurkan sisa jaringan kejahatan yang masih bersembunyi di bayangan. Saat matahari mulai terbit di ufuk timur, Sekar keluar dari rumah sakit sejenak. Ia menatap langit yang mulai terang, merasakan udara pagi yang dingin. Di balik semua rasa sakit dan kehilangan yang mereka alami, ada satu hal yang tetap bertahan, harapan. Perjuangan mereka belum selesai, tapi mereka masih hidup. Dan selama mereka masih bernapas, mereka tidak akan berhenti berjuang. Dengan mata penuh tekad, Sekar kembali ke dalam ruangan Kirana. Istirahatlah dulu, Kak, karena setelah ini, kita akan menutup bab terakhir dari perang ini. Kirana mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, Sekar merasa ada harapan baru. Mereka telah melewati kegelapan, dan kini cahaya mulai terlihat di ujung jalan.